Bab 261, Pertemuan 4. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Jumlah resimen tentara bayaran Xingluo yang kami temui masih cukup banyak, lebih dari 800, dan yang tua dan yang muda memimpin tim. Yang tua adalah para master di ranah bumi, dan yang sedikit adalah tentara bayaran Xingluo baru-baru ini. Generasi baru yang dilatih kelompok itu dengan sekuat tenaga, Rock yang pernah bekerja sama dengan Xiaoyu. Keduanya bertemu lagi dengan penuh emosi. Dahulu kala, mereka memiliki kekuatan yang sama. Mereka bergabung untuk bertarung demi binatang pemakan emas. Hanya 1 tahun dan 7 bulan mereka tidak memikirkan satu sama lain, tetapi dunia telah berubah secara dramatis. Xiaoyu sudah menjadi master muda yang dikenal di seluruh benua. Final kompetisi pemuda daratan ada di semua arah. Lihat dirimu sendiri. Rasa superioritas yang telah dipupuk Rock di resimen tentara bayaran Star Luo segera menghilang dengan segera. Kemajuannya juga dianggap cepat. Dia sudah seperti awan. Dia memiliki kesempatan untuk memasuki metamorfosis pada akhir tahun ini. Di semua level, kecepatan ini juga sangat menakjubkan. Tepat di depan Xiaoyu, tetapi dia benar-benar tidak tahan. Xiao Shao, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Rock merasa aneh. Xiaoyu tidak menyembunyikannya, berkata, aku hampir terbunuh dan melarikan diri ke sini. Ah, benarkah rumor itu benar? Rock terkejut. Benarkah? Xiaoyu secara alami tahu bahwa apa yang disebut rumor itu mungkin adalah perkelahian para master kelas Raja Surgawi, dan sensasi semacam itu pasti akan mengguncang kota Wang Yue yang jauh. Pada saat ini, kepala resimen tentara bayaran Xingluo dari kota Wang Yue telah bertemu Yaking. Sebagai putri bungsu dari klan Star Soul, tentu saja, dia harus berhati-hati. Apakah kamu menerima tugas itu? Xiaoyu berkata dengan santai. Rock melihat ke arah master tingkat bumi dan berkata, kami telah diberitahu bahwa beberapa keturunan keluarga Macan Tutul Salju telah menemukan tempat misterius di rumah harta karun keluarga Macan Tutul Salju. Oh, ada tempat misterius lain di keluarga Macan Tutul Salju. Xiaoyu berkata dengan bodoh. Memang benar rumor itu benar, tetapi setelah penyelidikan kami, kredibilitasnya 80%. Rock menjelaskan bahwa Xiaoyu dan Yaking bersama, tidak meninggalkan apapun untuk disembunyikan. Informasi yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa keluarga Macan Tutul Salju bersembunyi di sana. Alasan mengapa tanah harta karun dibuka sebenarnya adalah rancangan dari 4 keturunan keluarga Macan Tutul Salju. Mereka menggunakan kekuatan 16 resimen tentara bayaran untuk membuka tanah harta karun, dan kemudian menarik 16 tentara bayaran dengan beberapa harta karun di tanah harta karun. Perhatian kelompok itu, mereka mengambil barang misterius di tanah harta karun, dan barang misterius ini dapat membuka tempat misterius keluarga Macan Tutul Salju, karena tempat misterius itu mengandung misteri kebangkitan keluarga Macan Tutul Salju. Melirik Rock dengan heran, Xiaoyu sedikit tidak yakin. Keberadaan keluarga Macan Tutul Salju sudah terlalu tua. Sudah berapa tahun berlalu sejak kepunahan keluarga ini, dan masih ada keturunan. Bahkan jika ada keturunan, bagaimana Anda tahu kata-kata ini, dan misteri kebangkitan kembali keluarga Macan Tutul Salju? Tampaknya agak dilebih-lebihkan. Tidakkah Xie Shao mempercayainya? Rock tertawa. Xiaoyu mengangguk. Mendengar Rock berkata, ini adalah pesan dari orang-orang yang kami tempatkan di dalam korps tentara bayaran Starcross. Keluarga Macan Tutul Salju telah bekerja sama dengan korps tentara bayaran Starcross. Jika Anda mengatakan itu, kemungkinannya sangat meningkat. Xiaoyu menyentuh dagunya dan berpikir. Rock berhenti berbicara dan mengganggu pikirannya. Butuh. Beberapa saat sebelum Yaking memimpin seseorang untuk datang, pencuri memetik bunga, pergilah ke lembah matahari terbenam, kami meminta mereka untuk melindungi rahasia ke kota Wang Yue dan menunggu Anda kembali. Ya, jangan merahasiakannya, Xiaoyu berkata kepada master tingkat bumi dan Rokuesen. Jika berita kedatangan Sister King di kota Wang Yue terungkap, aku harus memenggal kepalanya. Kata-kata dingin itu mengejutkan mereka berdua. Xiaoyu berkomentar bahwa Yaking dan Yun Mengyao mengikuti Luo Ke dan yang lainnya untuk kembali ke kota bulan, dan dia berdiri di udara mengawasi sampai mereka menghilang sebelum pergi. Waktu untuk bertemu dengan Yan Lingu tidak cukup. Xiaoyu tidak langsung bergegas, tetapi membersihkan para pencuri Sirius Thief di pegunungan matahari terbenam sampai batas tertentu. Pendekatan ini juga untuk menarik perhatian Glick, tetapi juga untuk menghalangi para pencuri Sirius Thief lagi,
sehingga mereka benar-benar menyerah mencari, hanya berurusan dengan Glick. Setelah Xiao Yu bergabung dengan Yan Lingu lagi, Yan Lingu juga telah pulih sepenuhnya, dan Xiao Yu jelas merasa bahwa setelah pertempuran mematikan itu, kekuatan Yan Lingu yang jelas telah ditingkatkan, dan satu kaki telah memasuki level pelangi. Dapat dikatakan bahwa setiap menit dia mungkin secara resmi memasuki level bawah level pelangi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesan untuk sementara waktu, itu memang seorang jenius super yang bisa berjalan beriringan dengan Ziyan dan Yulan Ruo. Sebelum level suci, kemajuan Yan Lingu luar biasa. Xiao Yu juga dikagumi. Mereka berdua bergegas ke lembah matahari terbenam dengan tangan mereka sendiri. Dalam perjalanan, mereka bertemu banyak orang di korps pencuri Sirius. Tentu saja, mereka kejam, terutama Yan Lingu, yang tidak berkedip ketika mereka membunuh. Itu adalah raksasa betina. Lembah matahari terbenam terletak di tengah pegunungan matahari terbenam. Berbeda dengan tempat lain di sini. Hampir tidak ada World of Warcraft di dalamnya, seolah-olah itu adalah tanah terlarang World of Warcraft. Itu mencakup area yang sangat luas dengan luas hampir 5 km, tetapi memiliki fitur bahwa gulma tidak tumbuh dan kayu tidak panjang. Itu adalah sebidang tanah merah, yang membuat siapapun merasakan lembah matahari terbenam luar biasa. Ketika Xiao Yu dan Yan Lingu mencapai lembah matahari terbenam, mereka melihat beberapa orang di tengah lembah matahari terbenam dari kejauhan. 4 dari mereka memegang 4 telur Warcraft besar di tangan mereka dan berkumpul di tengah. Yang lain mengelilingi mereka berempat, menatap mereka dengan hati-hati, dan Xiao Yu melihat sekilas master paling rendah yang ingin menembaknya dengan jarum racun dan diblokir oleh Yaking dan Yun Mengyao. Merangkul kepala serigala, dan menempati posisi timur sendirian, dia adalah Glick. Ada juga 3 pihak. Xiao Yu mengenali korps tentara bayaran Starcross dengan Starcross yang disulam di plaket, dan agama teratai hitam dengan penyempurnaan hitam di alis. Hanya ada 2 orang di sisi lain, tetapi mereka semua berpakaian hitam, memegang yang hitam. Belati itu adalah pakaian pembunuh, saya tidak tahu dari kekuatan mana itu berasal. Xiao Yu juga mengenali 1 dari 4 orang di tengah. Deler, ketika bertarung untuk Golden Eater di awal, orang-orang dari Akademi Tianluo Mou juga merupakan salah satu pengejar Ice Dance. Kemudian, setelah melihat Xiao Yu, dia menyerah mengejar Ice Dance dengan tegas dan meninggalkan Akademi Tianluo Mou. Dunia luar baru saja menyebarkan berita bahwa Dele memiliki hubungan yang baik dengan mantan Patriark Akademi Tianluo Mou, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah keturunan dari keluarga macan tutul salju. Xiao Yu dan Yan Lingu saling memandang, dan mereka melaju ke depan. Segera mereka tiba 100 meter jauhnya. Yaitu, pada saat ini, keturunan dari 4 keluarga besar macan tutul salju, seperti Dele, tiba-tiba mengumpulkan 4 telur Warcraft besar dan menyanyikan mantra aneh. Pemandangan lembah matahari terbenam yang menakjubkan pun menyusul kutukan itu berbunyi, dan keempat telur Warcraft memancarkan lingkaran cahaya putih samar. 4 orang seperti Dele juga diselimuti lingkaran cahaya samar itu, dan raungan binatang buas keluar dari tubuh mereka. Saat mantra itu dipercepat, raungan binatang buas itu semakin kuat. Setelah beberapa saat, semua orang menemukan bahwa sosok Warcraft secara bertahap muncul di atas kepala keempat Deler, semuanya putih dan bersalju, seperti macan tutul berawan. Macan tutul salju, ini memang telur Warcraft macan tutul salju yang unik untuk keluarga macan tutul salju. Seruan terpancar dari tentara bayaran Korps Tentara Bayaran Starcross. Mereka semua menunjukkan mata serakah, dan mereka tidak sabar untuk mengambil tanda-tanda itu. Xiao Yu secara alami mengenali macan tutul salju itu. Hanya beberapa hari yang lalu, di lembah tempat dia jatuh bersama Sirius Guard, pola Warcraft yang diukir di dinding lorong-lorong itu tampak seperti ini. Saya hanya tidak tahu apakah keluarga macan tutul salju memiliki hubungan misterius dengannya. Hei, mata Glick bersinar dengan keserakahan, jadi dia bahkan tidak menyadari kedatangan Xiao Yu dan Yan Lingu, menunjukkan betapa menariknya telur Warcraft macan tutul salju baginya. Macan tutul salju, bukti bahwa keluarga super besar, yang lebih tua dari 7 keluarga besar kuno, pernah ada, bahkan lebih kuat. Semua orang tahu bahwa keluarga macan tutul salju kuat dan memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan macan tutul salju. Oleh karena itu, orang-orang memiliki terlalu banyak deskripsi hebat tentang macan tutul salju. Itu hanya dapat benar-benar mengetahui kemampuan khusus macan tutul salju,
tetapi hanya orang-orang dari keluarga macan tutul salju, orang luar, tidak dikenal. Kakak-kakak, 4 suara renyah datang, dan telur Warcraft tampaknya retak, dan ditutupi dengan retakan, tetapi tidak ada retakan yang nyata, tetapi kecemerlangan yang menyilaukan dipancarkan dari retakan. Kecemerlangan ini melesat ke langit secara instan, ke bumi. Booming, seperti tanah longsor, seluruh lembah matahari terbenam berguncang hebat, dan semua orang melayang di udara, karena takut terkena dampaknya. Boom, dalam gemuruh itu, aku melihat banjir yang samar-samar mengalir deras ke timur lembah matahari terbenam. Air itu menunjukkan tanda-tanda akan membanjiri lembah matahari terbenam. Dalam banjir itu, ada daun-daun air yang tak terhitung jumlahnya yang bergulir, dan tampaknya semua kehidupan terjerat dalam banjir itu. Namun, di sisi selatan, ada angin kencang, dan tornado terbentuk, menyapu dunia. Di sisi utara ada kobaran api, dan api itu tampaknya membakar segalanya. Di sebelah barat mengepul debu kuning, beterbangan di langit. Semua hal di kuartet itu ilusi. Meski begitu, momentum liar itu tetap membuat Xiao Yu dan yang lainnya sedikit tercengang, dan bahkan menimbulkan rasa krisis yang kuat, seolah-olah hal-hal ilusi itu tiba-tiba bisa menyatu menjadi keberadaan nyata, dan kemudian menghancurkannya. Sekitar 3 menit setelah ilusi itu muncul, ilusi itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu ke langit. Booming, guntur bergemuruh. Cahaya guntur ungu melesat dari langit, menghantam 4 telur Warcraft macan tutul salju secara tiba-tiba, dan berpusat pada cahaya guntur, menyebarkan ke segala arah warna biru, merah, kuning, dan ungu yang diwakili oleh 5 atribut angin, air, api, tanah, dan guntur. 5 warna dengan cepat menyelimuti seluruh lembah. Matahari terbenam, jatuh. Xiao Yu minum dengan rendah, meraih Yan Lingu dan membiarkannya mendarat di tanah dengan cepat bersamanya. Tepat ketika Yan Ling bingung, dia mendengar teriakan. Lebih kuat dari Glik yang paling suci, semua orang yang melayang di udara jatuh ke tanah, dan tidak ada yang bisa terbang di udara. Apa yang terjadi? Yan Lingu berkata dengan heran. Xiao Yu menunjuk ke arah Guanghua 5 warna. Benda ini tampaknya memiliki kemampuan khusus. Ia dapat mengisolasi semua kemampuan terbang, hanya dapat memantul, dan ketinggiannya akan berkurang lebih dari setengahnya. Bagaimana kau tahu? Yan Lingu terhuyung. Aku juga tahu bahwa lembah ini akan runtuh. Xiao Yu tidak menjawab, tetapi mengatakan kalimat seperti itu. Saat suaranya jatuh, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lembah matahari terbenam. Semua orang jatuh. Ketika mereka mencapai tanah dengan kaki mereka melihat bahwa tempat yang runtuh itu tertutup sepenuhnya, dan tidak ada tanda-tanda runtuh. Di sini, ruangnya sangat besar. Fitur terbesarnya adalah bahwa di ruang bawah tanah yang aneh seperti itu, sebenarnya sebuah lingkaran merah, seperti matahari terbenam, muncul di udara. Ini dibentuk oleh mantra. Yan Lingu mengerang. Xiao Yu menatap matahari terbenam sebagaimana adanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah misteri mantra itu. Keduanya bergerak maju dengan cepat. Situasinya berubah. Ditambah dengan Xiao Yu dan Yan Lingu, dapat dikatakan bahwa 1 atau 2 orang di daerah ini mewakili 6 pihak, dan masing-masing dari mereka ingin menangkap harta karun di tempat misterius ini. Stegel, pada saat ini, seorang pria berpakaian pembunuh mengeluarkan sesuatu dan menggoyangkannya 2 kali di depan pemimpin tentara bayaran salib bintang itu. Tentara bayaran bernama Stegle mencerahkan matanya dan berkata, "Apakah kamu? Kepala Jiang dikirim untuk membantumu," kata pembunuh itu. "Hebat." Steger bersukacita. Melihat ini, Glik mengejek dan berkata, "Aku tidak bisa memikirkan asasin etnis Mo yang terkenal yang memiliki hubungan seperti itu dengan kelompok tentara bayaran Starcross." Orang Mo. Xiao Yu menatap kedua tuan itu dengan tatapan kosong, tetapi dia tidak menyangka bahwa keduanya sebenarnya berasal dari ras asasin Mo, salah satu ras paling misterius. "Hei, Glik, bahkan jika kamu adalah orang terkuat di sini, kamu harus berhati-hati, kami semua sangat berhati-hati terhadapmu." Steger mencibir, dia dengan jelas mengingatkan semua orang, Glik terlalu kuat, jika perlu, bergabunglah untuk membunuhnya terlebih dahulu. Glik tersenyum dingin, tangan terlipat. Tetapi mereka melihat bahwa orang-orang dari gereja teratai hitam melangkah 1 langkah dan berdiri di belakang Glik. "Kalian," wajah Stegler sedikit berubah. Xiao Yu juga terkejut dengan perubahan ini. Tampaknya para tuan Glik dan teratai hitam telah mencapai kesepakatan tertentu. Situasi ini telah berubah secara dramatis.
Glick bergabung dengan teratai hitam, tim tentara bayaran Starcross bergabung dengan Sukumo, dan kekuatan kedua belah pihak meningkat pesat. Sisanya hanya 4 keturunan keluarga macan tutul salju seperti Dele dan Xiaoyu. Saudara Dele, sudah lama sekali, kata Xiaoyu sambil tersenyum. Dia dan Yan Lingu agak jauh satu sama lain. Keduanya keluar dari kegelapan dan segera menarik perhatian semua orang, terutama Glick, dan matanya bersinar. Xiaoyu, kata Deler dengan kaget. Xiaoyu berkata, ini aku. Dia dan Yan Lingu berjalan di depan Dele pada saat yang sama. Kamu adalah tuan rumah di sini, apakah kamu tahu apakah kamu mengundang kami masuk? Dia berbicara dengan halus, tetapi semua orang dapat mendengar bahwa itu adalah undangan untuk bergabung dengan 4 Dele. Tentu saja, Deler setuju tanpa ragu-ragu. Situasinya telah berubah lagi. Konfrontasi 6 pihak yang asli kini telah menjadi kombinasi dua-dua. Ketiga pihak saling berhadapan. Mereka masing-masing menempati posisi untuk membentuk segitiga. Mengamati kekuatan ketiga pihak, tidak ada keraguan bahwa kelompok Glick adalah yang paling kuat. Dia sendiri adalah level yang paling rendah. Sudah waktunya untuk bertarung sendirian. Xiaoyu memiliki kekuatan terlemah. Yan Lingu yang terkuat belum mencapai level pelangi, tetapi Xiaoyu penuh percaya diri karena dia tahu misteri di tempat misterius ini, mengandalkan sebagai musuh. Xiaoyu dan Glick saling bertatapan, dan tiba-tiba Mars melesat, membunuh dengan tiba-tiba, tetapi mereka berdua bertahan. Tidak ada yang berbicara. Pada saat ini, yang terpenting adalah membuka pintu depan yang disegel oleh kutukan. Jika tidak dapat dibuka, bahkan telur Warcraft macan tutul salju tidak akan berpengaruh. Hei, Deler, buka pintunya. Stegle tertawa. Deler mendengus, dan tubuhnya yang kuat memberikan perlawanan yang kuat. Menghadapi provokasi Dele, Stegle mendongak ke tempat lain, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, dan bercanda dengannya dari waktu ke waktu. Panggilan, sambil bernapas, Drell menekan keengganan yang kuat di dalam hatinya, dan datang ke gerbang dengan segel kutukan bersama dengan 3 sahabat lainnya. Xiaoyu juga melihat situasi gerbang dengan jelas. Ini bukan 2 gerbang biasa, tetapi 5 gerbang aneh. Gerbang pertama diukir dengan banyak guntur dan kilat ungu, dikelilingi oleh simbol-simbol sihir. Tampaknya ada kekuatan misterius dalam guntur dan kilat. Pintu kedua adalah kobaran api, tetapi di tengah kobaran api itu ada bunga kecil yang aneh, yang tampak seperti wajah seseorang yang sedang tersenyum. Pintu ketiga adalah pusaran angin, berputar-putar, dan ada juga pohon muda kecil di tengah pusaran angin itu, tetapi pohon muda itu sangat kecil, hampir tidak terlihat. Pintu keempat adalah sebidang tanah kuning, dan debu beterbangan, seolah-olah orang yang kuat dikubur. Gerbang kelima adalah kolam air kecil. Di bawah riak-riak itu, ada daun-daun yang bergoyang, dan ada beberapa daun berduri di permukaan. Xiaoyu melihat ini di matanya, dan bahkan lebih yakin bahwa tempat di mana dia jatuh sebelumnya adalah bagian dari apa yang disebut tempat misterius keluarga macan tutul salju. Buka gerbang sihir 5 arah. Bisik Deler, keturunan dari 4 keluarga macan tutul salju yang dipimpin oleh Deler telah bergerak maju. Mereka masing-masing memilih satu pintu dan mengirim telur-telur Warcraft macan tutul salju yang penuh retakan di tangan mereka. Simbol kutukan diam yang asli segera bergetar, memancarkan cahaya terang. Bum bum bum, 4 suara keras, dan keempat pintu bergetar bersamaan. Petir, api, loes, dan kolam kecil yang diukir di gerbang semuanya hidup dan jelas, seolah-olah nyata. 4 kekuatan aneh mengalir ke telur Warcraft macan tutul salju dari atas pola tersebut. Gelombang kekuatan yang kuat segera datang dari telur Warcraft macan tutul salju. Buka, Deler memotong. Dong 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 dong. Keempat pintu bergetar, tetapi tidak pernah benar-benar terbuka. Orang lain mengarahkan pandangan mereka ke pintu yang dipahat itu. Jelas, pintu ini juga perlu dibuka oleh China Unicom untuk membuka pintu aneh itu. Kamu pergi. Xiaoyu ragu-ragu untuk lewat. Suara rendah terdengar dari telinganya. Dia menoleh untuk melihat sumber suara dan hampir melompat. Berbicara cukup putih. Kamu, Xiaoyu berkata dengan heran. Xiaobai menyeringai, dan sayap kecil di belakangnya menahan Xiaoyu ke depan, dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar Xiaoyu, aku akan memberitahumu semuanya. Hati Xiaoyu dipenuhi dengan gelombang besar. Xiaobai bisa bicara, hanya World of Warcraft yang telah mencapai level Heavenly King yang bisa berbicara, dan Xiaobai bisa.
Apa yang menunjukkan bahwa Xiaobai pasti World of Warcraft di atas level Heavenly King. Singkatnya, keraguan Xiaoyu sebelumnya terbukti. Binatang naga kalajengking berekor 3 yang ditemui oleh Gunung Langya tiba-tiba ketakutan, kinerja Xiaobai ketika bertarung untuk Jin Sengmu di luar kota Telo, dan dia mencegah Yulan membunuhnya dan mengalahkan Orlan peringkat menengah jika dia adalah hewan peliharaan. Kupu-kupu berwarna meteor semuanya dilakukan oleh Xiaobai, tetapi mengapa dia tidak mengakuinya sebelumnya? Mengapa kau tiba-tiba berbicara sekarang? Pertanyaan muncul dari benak Xiaoyu. Ia menatap Xiaobai sebentar, lalu bergerak maju untuk mencapai gerbang yang dipahat, sebuah gerakan yang juga menarik perhatian semua orang. Dorong angin roh masuk, Xiaobai berbisik. Xiaoyu bingung. Ling Feng dan kekuatan angin puyuh saling eksklusif, tetapi karena Xiaobai berkata demikian, pasti ada beberapa niat, dan ia mengulurkan tangan dan menekan pintu. Angin roh juga melonjak keluar. Oh, kekuatan tolak itu berasal dari pola angin puyuh. Oh, mendengar desisan rendah Xiaobai, Xiaoyu terkejut menemukan bahwa kekuatan tolak yang awalnya kuat tiba-tiba berubah menjadi kecocokan dengan angin roh. Semua kekuatan yang dilepaskan oleh pola angin puyuh diserap oleh angin roh. Oh, Xiaobai berbisik lagi. Kekuatan yang dilepaskan dalam pola angin puyuh segera dibagi menjadi 2, yang sebagian besar diserap oleh angin roh, yang sangat meningkatkan kekuatan angin roh, bagian darinya secara aktif diintegrasikan ke dalam semangat juang Xiaoyu. Kedatangan kekuatan yang tiba-tiba segera menyebabkan lonjakan tajam dalam semangat juang Xiaoyu. Sikatlah, Xiaoyu merasa bahwa kekuatannya hampir 2 kali lipat dalam sekejap, dan langsung mencapai kemacetan median metamorfosis, menunjukkan tanda-tanda terobosan yang hebat. Tepat ketika dia khawatir bahwa Ling Feng mungkin tidak cukup, Xiaobai berkibar ringan di bahu kirinya. Itu saja, sedikit kekuatan ditransmisikan melalui tubuh Xiaobai. Oh, Xiaoyu bahkan memasuki alam transendensi. Dia menatap Xiaobai dengan kaget, dan melihat Xiaobai tersenyum pada giginya, seolah-olah dia bahkan tidak merasakan sedikit pun, untuk mengetahui bahwa tidak peduli siapapun itu, membantu orang lain untuk meningkatkan kekuatan mereka sangatlah sulit, dan bahkan berbahaya. Xiaobai benar-benar membuat Xiaoyu menerobos dengan mudah. Kakak, pada saat ini, kekuatan pola angin puyuh diserap oleh angin roh. Kekuatan angin roh tiba-tiba meningkat. Xiaoyu merasa bahwa ketika kekuatan angin roh tidak terlalu berbeda dari kekuatan guntur roh, kelima pintu bergetar dan terbuka perlahan. Bagaimana bisa? Bisik Steger. Bukan hanya dia, tetapi juga Yan Lingwu, Glik, Dele dan yang lainnya tercengang. Pintu yang harus dibuka oleh telur Warcraft macan tutul salju sebenarnya dibuka oleh Xiaoyu hanya dengan satu tangan. Pintu terbuka, dan semua orang bergegas masuk. Ruang di belakang gerbang tidak terlalu besar, sekitar 100 meter persegi, dan di area ini, ada juga altar 5 lantai yang aneh. Setiap lantai altar memiliki pola yang konsisten dengan pola pada 5 gerbang. Satu-satunya perbedaan adalah pola-pola ini lebih besar dan tidak ada simbol sihir di permukaan. Ada 5 lorong di belakang altar, yang sangat dalam. Ada senyum di sudut mulut Xiaoyu. Kelima saluran itu seharusnya berada di tempat dia jatuh sebelumnya. Dia sangat terkesan dengan 2 di antaranya. Kalian tidak melihatnya. Apa yang disebut misteri ini sebenarnya digunakan untuk menetaskan telur Warcraft macan tutul salju. Selama kita mendapatkan telur Warcraft macan tutul salju, kita juga bisa menetaskan macan tutul salju dan menggunakannya untuk kita. Grik tersenyum yin-yin. Starger dari resimen tentara bayaran Starcross melihat ke 5 lorong, dan kemudian melihat altar 5 lantai. 5 pola yang sama di altar dan 5 pintu yang sesuai. Semuanya seperti cermin. Mari kita bagi, Steger menyeringai. Ngomong-ngomong, ada 4 telur Warcraft macan tutul salju. Glik, bagaimana denganmu dan aku? Glik menyipitkan mata dan berkata, tentu saja bisa. Kedua pasukan yang dipimpin oleh Glik dan Stegle dengan mudah mencapai kesepakatan, dan mereka ingin bergabung untuk menangkap 4 telur Snow Leopard Warcraft. Stegle, hancurkan kami. Apakah kau pikir kau memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Glik? Satu Glik dapat membunuh kalian semua, belum lagi orang-orang Black Lotus. Dele mencibir, menurutku, cara terbaik adalah bagi kita untuk bergabung dan membunuh Glik terlebih dahulu. Mereka sedang berbicara. Xiaoyu mendengar kata-kata itu dan diam-diam mengangguk. Kata-kata Dele langsung ke intinya. Semua orang tahu bahwa di antara orang-orang ini,
Glick memiliki kekuatan terkuat dan jauh lebih kuat daripada orang lain, jadi wajar saja jika dia akan takut padanya. Kau benar, tetapi aku tidak ingin bekerja sama denganmu, gerutu Stegle. Kenapa? Dealer mendengus. Senyum tersungging di sudut mulut Stegle, dan berkata, karena kita semua bersama. Dia menuntun seseorang ke Glick dan yang lainnya. Perubahan ini sangat tidak terduga oleh Xiao Yu dan yang lainnya. Yan Lingwu meraih pedang besar itu, dan dia berbisik, apa yang harus kita lakukan? Bersama-sama, mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Deler mengerutkan kening, dan menatap Xiao Yu tanpa sadar. Sebenarnya, mereka secara alami membiarkan Xiao Yu mendapatkan ide itu. Xiao Yu melirik Xiao Bai, tetapi melihatnya tampak tertidur. Jelas, Xiao Bai tidak akan campur tangan, yang membuatnya semakin bingung. Dia telah menunjukkan kekuatannya. Mengapa dia harus menyembunyikannya? Namun, karena Xiao Bai tidak melakukan apa-apa, Xiao Yu juga punya caranya sendiri. Saudara Dele, jika Anda dapat mempercayai saya, berikan saya 4 telur Warcraft, dan saya berjanji untuk mengembalikan semuanya kepada Anda nanti, kata Xiao Yu. Deler sedikit mengernyit, ingin mengambil kesempatan untuk mengambil telur Warcraft macan tutul salju. Tetapi setelah memikirkannya, Dele menolaknya lagi. Bahkan jika Xiao Yu mau, dia tidak akan bisa pergi dari tempat ini. Derek dan yang lainnya tidak hanya memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan, tetapi juga jumlah orang, tidak mungkin untuk melarikan diri. Oke, Dele berpikir lama, dan akhirnya setuju. Kakak, ketiga orang lainnya merasa malu. Deler melambaikan tangannya dan berkata, bawa telur Warcraft ke kakak Xie. Atas perintahnya, keempat telur Warcraft diberikan kepada Xiao Yu. Meletakkan telur World of Warcraft ke dalam cincin luar angkasa, Xiao Yu tersenyum dan berkata, Nona Yan, pergilah ke altar. Ketika Yan Lingwu dan 5 orang lainnya berjalan mendekat, Xiao Yu menoleh ke Glick, Steger, Del. Orang-orang, siapapun yang memiliki kemampuan untuk membunuhku, siapapun bisa mendapatkan telur Warcraft. Dia berkata, menunjuk ke Glick, apakah kamu tidak akan membunuhku? Miliki keberanian untuk mengikutiku. Dalam sebuah lorong, kejar, Glick memutus jalan, semua orang bergegas menuju lorong tempat Xiao Yu menghilang. Di sini, di altar, hanya Yan Lingwu, Dele, dan yang lainnya yang saling memandang. Mereka tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Xiao Yu. Mereka menunggu sebentar atau mengikuti. Dilihat dari arahnya, Xiao Yu memutuskan bahwa saluran yang dipilihnya harus mengarah ke kolam air kecil. Yah, orang-orang di belakang mengejar dengan sangat cepat. Terutama Glick yang paling rendah, yang sangat cepat, meninggalkan semua orang di belakang. Xiao Yu mengerahkan energinya seringan listrik. Di ranah posisi superiornya saat ini, bahkan lebih cepat untuk melemparkan dengan kecepatan penuh, dan itu bahkan mencegah Glick untuk mengejarnya untuk sementara waktu. Namun, Glick adalah yang paling suci, bagaimanapun juga, jarak antara keduanya menyusut. Untungnya, jarak lorong tidak terlalu panjang. Sekitar 400 meter, Xiao Yu segera mencapai kolam kecil, melambaikan tangannya ke Glick, melompat langsung ke kolam kecil, dan saat dia tenggelam dengan cepat, air roh kecubung tergoda keluar, dengan cepat menutupinya. Oh, Glick mengandalkan kekuatannya yang cukup untuk bertarung. Dia tenggelam. Ketika dia melihat Xiao Yu, dia melihat Xiao Yu berdiri di sekitar daun air, yang digambarkan oleh salah satu dari 5 gerbang di luar. Glick, ini adalah tempat pemakamanmu. Xiao Yu telah mengenakan sarung tangan penguasa, dan pedang guntur di tangannya menyapu, dan satu tebasan pedang menyapu keluar. Bang-bang, saya tidak tahu berapa banyak daun air yang langsung terpotong. Yang terjadi selanjutnya adalah pertumbuhan retakan daun air. Banyak paku muncul dari permukaan, mengaduk aliran air, menyapu ke arah dua tubuh hidup Xiao Yu dan Glick. Pada saat Xiao Yu tersentuh, daun air segera mundur. Benda-benda ini juga ingin menjebakku. Glick mengejek, meninju keluar. Boom, air dalam gelombang angin kencang itu bergetar hebat. Namun, daun air itu mengabaikan serangan Glick, dan bahkan jika mereka patah, mereka tumbuh lagi, dan kusut ke segala arah. Bang-bang, Glick melambaikan tangannya lagi dan lagi. Beberapa pukulan dilancarkan, seolah-olah mengenai kapas. Daun-daun air itu sangat lentur, dan beberapa mampu melepaskan kekuatannya. Aku tidak percaya kau bisa menghancurkan pertahanan dendamku. Glick marah. Dia hanya menyerang dan mengangkat tangannya.
Dendamnya membentuk topeng untuk melindunginya. Melihat ini, hati Xiao Yu juga terangkat. Dia tidak tahu apakah daun-daun air bisa menghancurkan topeng itu. Kakak-kakak, daun-daun air itu langsung kusut, membungkus Glik di dalamnya, dan tindikan mereka yang tampak runcing menusuk topeng tempur dan membuat suara keras. Xiao Yu berteriak diam-diam. Pada saat yang sama, orang-orang yang dipimpin oleh Stegle juga melompat ke kolam air. Daun-daun air yang lebat segera menyerbu. Pertarungan sengit pun dimulai. Xiao Yu mengandalkan perlindungan air roh kecubung untuk membuat daun-daun air itu tidak berani mendekat, dan bergegas keluar dari kolam. Ada 5 atau 6 orang yang berada di luar. Mereka adalah 2 orang ahli dari kebangsaan Mo dan 2 orang ahli dari teratai hitam. Siu, 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 siu. Xiao Yu mengangkat 4 pisau terbang Xingyue. Pisau itu keluar, pembunuhan itu sekarang. 4 orang ahli telah menembak. Mulut Xiao Yu melengkung, tanpa Glik, dia benar-benar tidak takut, dan segera mengeluarkan cahaya seperti listrik, dan menembak seperti pita di depan seorang ahli teratai hitam. Pedang guntur berlalu. Puff! Lengan kiri teratai hitam terputus. Xiao Yu menendang dan menendang lengan yang patah ke dinding, dan semua darah memercik pada pola macan tutul salju yang diukir di dinding. Raungan. Pola macan tutul salju membuat binatang buas meraung. Itu harus mengembun menjadi macan tutul salju sungguhan. Xiao Yu bergerak, dan 4 pisau terbang Xingyue kembali ke tangan mereka. Seni tanah. Dia muncul dengan menyeramkan di belakang seorang pembunuh etnis Mo, tersapu dengan darah. Tubuh pembunuh etnis Mo meledak, dan darah kental itu terbungkus dalam semangat juang Xiao Yu dan dikirim langsung ke dinding. Raungan, raungan, raungan. 3 binatang buas meraung. Selain yang sebelumnya, total 4 pola macan tutul salju menyala pada saat yang sama. 4 gelombang vitalitas yang kuat datang, 4 sinar cahaya dipancarkan dari dinding, dan 4 macan tutul salju muncul di saluran macan tutul salju muncul dan segera melancarkan serangan. Xiao Yu melihat kesempatan itu dengan cepat. Sebelum macan tutul salju itu bergegas keluar, dia telah mengeluarkan listrik seperti cahaya dan melesat kembali ke saluran, meninggalkan jarak sekitar 100 meter dari kolam air kecil itu. Master teratai hitam dan Mo lainnya dibunuh oleh 4 macan tutul salju tanpa bereaksi. Kekuatan macan tutul salju, Xiao Yu telah diajarkan, benar-benar kuat. Raungan, seekor macan tutul salju meraung ke kolam kecil itu. Kemudian saya melihat jatuhnya yang dahsyat di kolam kecil itu, dan kemudian banyak daun air berguling dari kolam itu, termasuk Master Nagrik dan Stegle. Hancur, bentak Glik, cahaya terang meledak dari tubuhnya, dan daun air yang menjeratnya langsung meledak. Dia sendiri muncul di udara, tetapi tidak dapat terbang dan jatuh ke tanah. Raungan, sebelum mendarat, keempat macan tutul salju itu meraung bersamaan. Sebuah kerucut es tertutup rapat dengan tetesan air hujan, menutupi langit. Angin terbelah, Glik berteriak, dan sebilah pedang tajam muncul di tangannya, meledak menjadi cahaya dingin yang menyilaukan, dan dengan sekali tebasan, sebuah pedang besar dengan panjang 5 meter dan lebar 3 meter muncul. Dang-dang-dang, semua kerucut es hancur. Glik juga mendarat di tanah. Tepat saat kedua kakinya menyentuh tanah, keempat macan tutul salju itu membantai dari 4 arah, membuka mangkuk darah mereka dan membuka cakar tajam mereka, dan menurut tubuh Glik, ada gigitan liar. Ayo mati! Glik sangat marah dan menebaskan pedangnya. Namun, dia menembakkan pedangnya, tetapi merasa tubuhnya bergetar hebat, dan dia tidak dapat menyerang Warcraft apapun, karena ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di tanah di bawah kakinya, dan daun-daun air dibor keluar, yang langsung melilit kakinya. Paku-paku tajam itu menusuk dengan ganas. Dalam rasa sakit, sedikit warna hitam muncul dari kaki Glik. Daun air mengandung racun yang sangat tinggi. Wajah Glik berubah drastis, kakinya bergetar, kekuatan yang mengerikan menghancurkan daun-daun air, dan macan tutul salju melonjak ke atas. Klik, macan tutul salju menggigit bahu kiri Glik dalam satu gigitan, dan merobek sepotong daging. Sialan, Glik sangat marah, seluruh tubuhnya tampak agung, dan pedangnya ditikam dengan ganas, membentuk bayangan pedang, menutupi 4 macan tutul salju. Raungan, 4 macan tutul salju meraung. Dalam kilatan cahaya dan bayangan, 3 macan tutul salju berubah menjadi sinar salju putih menjadi salah satu macan tutul salju di bawah bayangan pedang. Macan tutul salju tiba-tiba bertambah besar. Efektivitas tempur meningkat secara dramatis. Ledakan,
Macan tutul salju itu langsung menembus pedang, menghantam dada Glick, dan dalam suara patah tulang, Glick menjerit dan terbang keluar, dan banyak daun air bergegas keluar lagi, menutupi Glick. Raungan, macan tutul salju itu meraung, menembakkan kerucut es super sepanjang 3 meter dan setebal 1 meter. Glick, awas, Steger menggeram di dedaunan air. Badai memotong. Dalam raungan itu, Glick menghancurkan daun air itu lagi, mengubahnya menjadi mang dingin, pedang manusia dan yang satu, membelah kerucut es, dan membanting macan tutul salju tanpa henti. Ketika cahaya dingin menyala, macan tutul salju menghilang dan berubah menjadi 4 balok untuk kembali ke dinding. Glick terluka, dengan kulit hitam muncul di sekujur tubuhnya. Panggil, pisau itu melesat. Xing Yue Fei Dao juga meledak saat ini. 5 pisau terbang Xing Yue, berjajar, seperti naga pedang, dengan agresif menuju Glick, yang terluka parah, dan Xiao Yu bergegas maju dengan pisau Roh Kudus. Balas dendam ini harus dilaporkan. Glick menatap Xiao Yu, menggertakkan giginya, lalu menepuk tanah, kekuatan dahsyat meledak, menghancurkan dedaunan serangan, dan dia naik ke langit. Sebenarnya ingin melarikan diri. Tingginya 6 meter dan dapat disentuh dengan menyentuh bagian atas 2 kali untuk bergegas keluar. Nastegel juga memecahkan daun air saat dia melihatnya. Terlepas dari hidup dan mati orang lain, dia naik ke udara. Sihir yang luar biasa. Bagaimana Xiao Yu bisa membuat mereka melakukan apa yang mereka inginkan, dan memasukkan kembali pisau Roh Kudus ke tanah. Oh, pedang panjang tajam yang tak terhitung jumlahnya dengan lapisan api ungu muncul di sekelilingnya, mengalir deras di lorong. Xiao Yu mengeluarkan pisau Roh Kudus. Sikat itu, lebih dari 100 pisau tajam panjang langsung berubah menjadi cahaya dingin, dan tudung seperti hujan menutupi Glick dan Stegle, yang hendak melarikan diri, dan segera menyusul. Dang dang dang, dampak dahsyat itu bercampur dengan raungan yang menyakitkan. Tunggu pisau panjang itu menghilang, diikuti oleh hujan darah. Kedua tuan itu menderita pukulan berat lagi. Bagaimanapun, mereka melarikan diri ke surga, dan bersama-sama mereka menerobos sebuah lubang dan bergegas keluar, hanya menyisakan darah di satu tempat. Gua yang muncul segera menutup sendiri. Adapun semua master yang mereka bawa, mereka telah mati, dan di bawah serangan Waterleaf yang tak ada habisnya, tidak ada kemungkinan untuk hidup. Terima kasih. Deler dan yang lainnya tiba. Yan Lingu memandang Xiao Yu dengan aneh. Aku berkata, saudara, apakah kamu benar-benar membunuh mereka semua? Ini luar biasa. Mengenai karakter Yan Lingu yang sangat maskulin, Xiao Yu juga menerimanya, tersenyum dan menunjuk ke dinding dan kolam kecil. Bukan aku, tapi mereka. Aku menceritakan apa yang terjadi. Bagaimana kau tahu? Tanya Yan Lingu. Aku pernah ke sini. Xiao Yu tertawa. Yan Lingu, Dele, dan 5 orang lainnya tercengang. Mengenai hal ini, Xiao Yu tidak menjelaskannya. Dia mengeluarkan telur Warcraft lagi dan memberikannya kepada keempat orang itu. Pergilah berlatih, saudari Yan akan melindungi mereka dari gangguan. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Apa yang kau lakukan? Tanya Yan Lingu. Xiao Yu hanya tersenyum, menghentakkan kaki, dan mencangkul. Dia muncul lagi, sudah berada di lorong pusaran angin. Xiao Bai, keluarlah, aku tahu kau pasti ada di sisiku. Xiao Yu berkata ke udara. Cahaya putih menyala, dan Xiao Bai muncul di udara dari udara tipis. Untuk gerakan yang hampir ajaib ini, Xiao Yu tampak sedikit tercengang dan sedikit mesum, mengapa kekuatan selalu disembunyikan. Jika tidak, aku pasti sudah mati. Suara Xiao Bai mengungkapkan rasa perubahan, dengan sedikit kepahitan dan ketidakberdayaan. Xiao Yu membeku dan berkata, siapa yang ingin membunuhmu? Aku tidak tahu. Sejak kekuatanku terbangun, kekuatan segel telah diaktifkan pada saat yang sama. Xiao Bai berkata dengan sedih, sebenarnya, aku bahkan tidak tahu apa itu Warcraft. Bagaimana itu? Xiao Yu sedikit bingung. Aku melihat Xiao Bai tersenyum pahit, itu benar. Segera setelah aku terbangun, aku disegel dan berubah menjadi tampilan lain. Sampai aku mencapai pangkat Raja Perang, aku tidak tahu cara mengangkat segel. Beginilah aku sekarang, dan aku telah melewati mantra perubahan. Mencapai level Raja Perang, Xiao Yu menatap Xiao Bai dengan heran, merasa bahwa itu benar-benar mencapai level Raja Pertempuran. Tidak heran ia dapat dengan mudah mengalahkan kupu-kupu berwarna-warni Feng Huo meteor jarak menengah Uranus. Seperti apa penampilanmu saat kau disegel? Xiao Yu bertanya. Oh,
Xiaobai mendesis dan tubuhnya tiba-tiba membesar. Pada saat Guanghua menghilang, Xiaobai telah berubah sepenuhnya. Binatang Dewa Harimau Putih. Mata Xiaoyu terbuka lebar, dan dia hampir duduk di tanah dengan satu pantat. Mata di depannya adalah 4 Warcraft teratas di daratan legendaris. Binatang Dewa Harimau Putih. Hanya mendengarkan Xiaobai, binatang buas harimau putih mencibir, ini adalah gambarku setelah disegel. Naga biru lainnya, Suzakus, dan Xuanwu juga disegel. Identitas sebenarnya dari kami berempat bahkan tidak diketahui oleh kami. 4 binatang terkuat bukanlah warna aslinya. Setelah disegel, mereka masih kekuatan Raja Perang. Ini terlalu abnormal. Xiaoyu menatap harimau putih buas itu, dan sesaat tidak tahu harus berkata apa. Hei, harimau putih buas itu mendesah dan berjongkok di tanah. Bagaimana kau tahu bahwa kau telah disegel? Bagaimana kau tahu bahwa kekuatanmu akan ditemukan dan dibunuh? Siapa yang bisa membunuhmu? Mengapa kau muncul sekarang? Xiaoyu mengajukan 4 pertanyaan dalam satu tarikan napas. Tidak, mengherankan bahwa rahasia yang dikatakan binatang buas putih dari Dewa Binatang itu terlalu mengejutkan. Bolehkah aku bertanya kepada seluruh benua, siapa yang tidak tahu dewa dari 4 binatang buas besar? 7 keluarga kuno juga mengatasi keempat binatang buas besar itu dengan hati-hati, tetapi mereka sebenarnya disegel. Siapa yang bisa menyegel mereka? Aku tahu bahwa segel itu karena kekuatan segel yang hampir tidak terangkat setelah kekuatanku mencapai tingkat Raja Perang. Aku mendapat sebagian dari memori warisan yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Menurut memori warisan mereka, 4 dari kami menderita segel, bahkan jika mereka tidak dapat dihentikan, apakah mereka dapat diangkat tergantung pada pertemuan antara kami berempat. Binatang buas Baihu menjelaskan. Xiaoyu menelan ludah kering dan berkata, orang tuamu seharusnya lebih kuat. Apakah itu kaisar? Hanya dewa-dewi 3 warna yang dapat dicapai pada level kaisar pertempuran. Binatang buas putih dari Dewa Binatang sekali lagi membuktikan pentingnya Dewi 3 warna. Mereka adalah kaisar tempur semu. Kekuatan mereka lebih kuat daripada raja pertempuran. Kualitasnya tidak memenuhi persyaratan, jadi mereka lebih rendah daripada kaisar pertempuran. Begitu aku mengangkat segel, aku harus dapat berkultivasi ke alam mereka, yang kedua setelah keberadaan kaisar pertempuran, dan sekarang aku baru saja melangkah ke raja pertempuran. Mereka yang mewariskan ingatan itu juga memperingatkan kita berempat bahwa kita tidak boleh mengungkapkan tubuh asli dari 4 binatang yang disegel sesuka hati, atau keturunan dari mereka yang menyegel kita akan segera merasakan dan menggunakan mantra jiwa yang aneh untuk mengubah kita menjadi 4. Itu adalah pemusnahan, jadi aku tidak bisa muncul, dan aku tidak bisa menunjukkan kekuatanku, sebagai upaya terakhir. Apakah kamu ingat auman binatang yang membantu Raja Tentakel? Itu adalah aku, dan itu adalah orang yang menyebabkan aku disegel. Perhatian keturunanmu, lalu Yulan Ruo dan Feng Huo meteor kupu-kupu berwarna-warni menyerangmu. Aku terpaksa muncul, dan sejak saat itu, kekuatanku mulai mengalir dengan cepat, dan aku tahu bahwa keturunan dari mereka yang menyegel aku sudah mulai melakukan sesuatu padaku, hanya saja kekuatanku terlalu kuat, dan tidak mudah bagi mereka untuk membunuhku. Mengenai keberanianku untuk muncul sekarang, aku ingin mengucapkan terima kasih, karena kamu sudah memiliki kekuatan untuk membuatku mengangkat segel itu dan kembali ke diriku yang sebenarnya. Xiaoyu menunjuk hidungnya, aku. Benar sekali, harimau putih dari binatang buas dewa menunjukkan senyum seperti harimau. Ada 2 syarat untuk mengangkat segelku. Pertama, guntur roh dan angin spiritual dengan kemampuan evolusi. Kedua, batu 3 kelahiran dari Pulau Suci Malaikat. Begitu, formasi Linglei bukanlah dewa 3 warna, tetapi kamu. Xiaoyu tiba-tiba menyadari. Dewa Binatang Baihu berkata, itu adalah kekuatan Sen dan 3 warna yang secara paksa mengubah api roh hantu dan radang Pneumococcus menjadi petir. Namun, aku tidak bermaksud bahwa petir itu akan membantuku karena aku telah mencari di seluruh benua selama 20.000 tahun, tetapi aku belum menemukan keberadaan angin roh. Aku tidak menyangka bahwa kamu mendapatkan mutiara roh angin langit. Xiaoyu segera memikirkan manik angin. Tianfeng Lingzu, Skyfire Lingzu, sepertinya serangkaian hal. Tianfeng Lingzu adalah asal mula semua angin spiritual. Kemunculannya membuatku menemukan harapan. Kemudian, kau mendapatkan angin spiritual yang sedang terbentuk. Aku kecewa saat itu, karena dalam kasus ini, bahkan jika ada surga, manik-manik roh angin membutuhkan waktu lama untuk membentuk angin spiritual.
Siapa yang tahu bahwa angin ajaib terbentuk secara aneh kemudian, tetapi itu lebih rendah daripada guntur roh dan potensinya sangat buruk. Harimau putih buas berkata di sini, tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap, mungkin itu adalah keputusan paling beruntung dalam hidupku untuk menemukanmu sebagai tuan rumahmu. Ketika aku kecewa, temanmu Li Chaofeng benar-benar menciptakan badai petir, haha. Dengan mengatakan itu, harimau putih buas tertawa liar. Angin dan guntur pecah, dan penggunaan kekuatan Supreme Gold Crest, Tricolor Sendan, Spirit Thunder, Fighting Spirit, Spiritual Power, Celestial Spirit Pearl, dan sebagainya mengubah sifat angin roh dalam satu gerakan, memberinya kemampuan evolusi dari guntur roh. Itu memenuhi persyaratan pertama bagiku untuk mengangkat segel. Binatang buas dari binatang buas Baihu masih terdiam untuk waktu yang lama. Xiaoyu berkata, syarat kedua adalah batu malaikat Sanshiu Sansui. Dia mengerutkan kening. Itu adalah pulau malaikat Sanu, aku telah mendengarnya berkali-kali, tetapi tidak ada yang pernah memberitahuku apa pulau suci itu. Binatang buas White Tiger tertawa, bukannya mereka tidak mengatakannya, karena mereka hanya tahu bulunya. Kau tahu? Xiaoyu bertanya. Tentu saja, karena itu adalah tempat kelahiran 4 binatang buas besar. Jawab binatang buas White Tiger. Aku meneteskan sehari. Xiaoyu memutar matanya, perasaannya berubah-ubah, hari itu menjadikan pulau suci sebagai tempat kelahiran 4 binatang buas besar, yaitu, tempat mereka disegel. Pulau suci malaikat dibuka sekali dalam 100 tahun, dan kemudian manusia menggunakan misteri khusus untuk memungkinkan manusia di bawah usia 30 tahun memasukinya untuk berkultivasi, dan bersaing memperebutkan beberapa binatang buas yang dapat mencapai level ke-10 atau bahkan raja perang di masa depan. Tampaknya jatuh ke dalam ingatan, 4 binatang buas besar kita dibawa keluar dari pulau suci malaikat setelah mereka lahir. Mereka juga memiliki ingatan samar tentang semua yang ada di dalamnya, dan ingatan orang tua mereka juga disegel. Saat kamu masuk, letakkan aku di atas batu Sansheng, dan aku dapat kembali ke diriku sendiri, mendapatkan semua ingatan, dan semua ancaman kepadaku dari mereka yang menyegelku akan lenyap. Tidak masalah, Xiaoyu berkata dengan percaya diri. Namun, kamu mengatakan bahwa seseorang membiarkan manusia masuk melalui misteri khusus. Siapa orang ini? Apakah dia terlalu kuat? Binatang buas Baihu tertawa, generasi ini dapat membuka pulau suci malaikat, kamu tahu. Aku tahu, masih sangat mesum. Pikiran Xiaoyu berkelebat, maksudmu Tuan Gotik. Itu dia, kata binatang buas Baihu. Itu benar-benar dia. Xiaoyu akhirnya mengerti mengapa 7 keluarga anti keluarga kuno harus menghormatinya dan bersikap sopan. Baginya untuk membuat pulau malaikat terbuka untuk semua orang, dia bahkan tidak berani kentut, dan orang-orang memegang kendali. Siapa Tuan God Hixie? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Xiaoyu menjadi penasaran. Harimau putih binatang itu menggelengkan kepalanya, mungkin hanya para leluhur dari 7 klan kuno agung yang akan tahu. Sejauh yang aku tahu, dimanapun raja tertinggi jin muncul, 7 klan kuno agung akan menghindarinya. Kemudian mengalihkan topik kembali, aku ingin mencabut persyaratan segel. Kamu sudah tahu, apakah kamu bersedia mengirimiku guntur dan angin roh? Ya, Xiaoyu berkata tanpa berpikir. Kamu tahu, begitu kamu memberikannya kepadaku, kamu akan kehilangan kedua kekuatan ini secara permanen, dan tidak mungkin untuk menghasilkan guntur roh dan angin roh sejak saat itu. Bahkan jika kekuatan seperti itu ada, kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Jalan, haha tersenyum, Xiaoyu berkata, mereka lahir karena kamu. Di antara kata-kata itu, roh merah tua dan angin roh Cian pucat muncul di tangannya. Kehilangan guntur roh dan angin roh tidak hanya berarti bahwa ia tidak akan dapat dengan mudah melompati tantangan. Selain itu, keterampilan bertarung yang diciptakan oleh Li Chaofeng, guntur angin juga akan hilang, dan ia tidak memiliki atribut angin, hanya karena angin roh. Penggunaan angin dan petir untuk menghancurkan, sekarang benar-benar kehilangan angin dan petir untuk menghancurkan. Melihat janji Xiaoyu untuk tidak ragu menyumbangkan guntur roh dan angin roh, harimau putih binatang buas itu tersenyum puas. Begitu dia mengangkat segel, tentu saja dia akan semakin membantu Xiaoyu. Sebelum aku menerima guntur roh dan angin roh, apakah kamu punya pertanyaan untuk ditanyakan? Kata harimau putih binatang buas itu. Xiaoyu merasakan banyak pertanyaan, tetapi untuk sementara dia tidak tahu harus bertanya apa, dan berusaha keras untuk menekan gejolak di hatinya. Dia berkata,
Pertama, apa yang terjadi dengan Dewa Tiga Warna dan bagaimana itu ada? Kedua, kekuatan macam apa yang dimiliki keluarga kuno ketujuh? Ketiga, apakah ada kekuatan di daratan yang dapat bersaing dengan 7 keluarga besar? Keempat, berapa banyak master di atas level ke-10 yang ada di daratan? Kelima, di mana 3 binatang besar lainnya? Apakah kamu akan mengangkat segel? Dalam satu tarikan napas, dia menanyakan 5 pertanyaan terbesar di dalam hatinya. Xiao Yu menatap harimau putih buas itu dengan penuh harap, berharap harimau putih itu bisa memberikan penjelasan yang masuk akal untuk dirinya sendiri. Harimau putih buas itu mengerang dan berkata, masalah pertama sama dengan masalah ketiga. Keberadaan Dewa Tiga Warna adalah satu dengan 4 binatang besar kita. Setelah aku disegel, aku telah bersamamu. Dewi Tiga Warna memiliki sedikit hubungan, dan kupikir kau adalah tuannya dan dikendalikan olehnya. Aku tidak tahu rahasia Dewi Tiga Warna, tetapi aku tahu bahwa itu ada di balik orang yang menyegelku. Keturunan pasti memiliki hubungan. Bayangkan bisa menyegel 4 binatang besar kita. Kekuatan mereka pasti sangat mengerikan. Mereka seharusnya bisa bersaing dengan 7 keluarga kuno, tetapi itu hanya tebakanku. Satu hal yang harus kau ingat. Tatapannya serius, hati-hati dengan Tiga Warna. Memang, dia harus berhati-hati. Xiao Yu berkata dalam hatinya bahwa dia juga menemukan bahwa Dewa Tiga Warna dan jauh dari imajinasi, seolah-olah dia telah mencoba menyerangnya. Pertanyaan kedua, kekuatan 7 keluarga kuno yang hebat. Binatang buas putih itu melanjutkan, aku sudah tahu tentang ini, dan aku bisa memberitahumu seperti ini, dengan mengeluarkan kekuatan satu keluarga saja, kamu bisa membaginya dengan seluruh benua. Keluarga kuno dan semua, kekuatan di luar ras bersaing. Desis. Xiao Yu menghela nafas lega, dan berkata, sejauh yang aku tahu, tidak ada beberapa master 10 teratas, dan aku telah mendengar Sister Xian mengatakan bahwa di antara para senior, 10 raja berusia sekitar 200 tahun, dan beberapa masih hidup, mungkin mereka telah memasuki level Raja Perang, dapatkah mereka bergabung untuk bersaing dengan keluarga kuno? Tidak, binatang buas harimau putih menjawab dengan sangat sederhana. Ini membuat Xiao Yu menyadari kengerian dari 7 keluarga kuno dan besar. Kekuatan tersembunyi dari 7 klan kuno agung, jangan katakan padaku, bahkan 7 leluhur mungkin tidak semuanya jelas. Binatang suci Baihu menghela nafas pelan, ini mungkin terdengar sedikit lucu, tetapi itu benar, karena setiap orang mereka memiliki keegoisan. 7 keluarga besar ini telah ada selama ribuan tahun. Dalam prosesnya, banyak orang telah menerima keterampilan bertarung misterius yang tak terhitung jumlahnya, mantra, senjata, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa mereka telah banyak disembunyikan dan beberapa orang ingin menjadi keluarga besar. Tetua, jadi mereka diam-diam mengembangkan kekuatan mereka sendiri, kekuatan tersembunyi ini sudah mengerikan. Petik 2. Jika keluarga besar dengan sejarah lebih dari 5.000 tahun bersatu, bukankah seharusnya tidak apa-apa? Kata Xiao Yu. Ini tidak apa-apa, kuncinya terletak pada keluarga Liu tempat Yan Lingu berada. Binatang mistis harimau putih tersenyum misterius. Sejauh yang aku tahu, meskipun keluarga Liu baru berusia 7.000 tahun, sekarang seharusnya menjadi keluarga terbesar ke-8. Tidak berlebihan, Xiao Yu menyipitkan matanya dan berkata, maksudmu sekarang? Tidak setelah Yan Lingu menjadi Raja Perang. Harimau putih buas itu mengangguk. Keluarga Liu yang baik, sangat tersembunyi. Hati Xiao Yu penuh dengan emosi. Berdasarkan ini, Xiao Yu juga tahu kekuatan keluarga besar di zaman kuno. Tidak mengherankan bahwa Yaking mengatakan bahwa jumlah jenius, penyihir, dan hantu dalam keluarga besar jauh lebih banyak daripada jumlah total keluarga biasa. Pertanyaan keempat adalah berapa banyak master di atas level ke-10 di benua itu. Tidak ada yang tahu masalah ini. Baihu, sang binatang buas, berkata, katakan saja, tidak banyak master di atas level ke-10 di benua ini, tapi... Pandangannya jatuh ke dada Xiao Yu tempat Dewa dan Tiga Warna itu berada, munculnya Dewa dan Tiga Warna telah mengubah segalanya. Bagaimana mengatakannya? Kata Xiao Yu. Dewa binatang Baihu berkata, Yun Mengyao memberitahu Anda bahwa ada seorang guru tertinggi yang menyegel darah orang-orang di seluruh benua melalui para guru tertinggi. Ini bukan hanya alasan kepunahan ahli mantra, tetapi juga terobosan. Superior tingkat Uranus memasuki penghalang terbesar alam tingkat ke-10,
dan kemunculan Dewa Kebanggaan Tiga Warna tampaknya telah menyentuh kekuatan segel kekuatan supernatural tertinggi, yang telah sangat meningkatkan jumlah orang yang memasuki alam tingkat 10 raja. Dia mengatakan bahwa bakatnya bagus, tetapi kebugaran fisiknya tidak cukup. Ben tidak diharapkan mencapai tingkat ke-10, tetapi karena Dewa Tiga Warna dan lahir, dia dapat mencapainya. Petik 2. Dewa Tiga Warna juga terlalu mesum. Kepala Xiaoyu berdengung. Dewa Tiga Warna dan benar-benar dapat mengubah pola suatu era. Kalau tidak, apakah menurutmu lebih dari 6.000 tahun yang lalu, orang itu baru saja menerima permintaan Tricolor Sendan, dan segera membuat jumlah 10 raja pada waktu itu mencapai yang terbanyak dalam sejarah. Keberadaan Tricolor Sendan harus ditujukan pada binatang buas agung itu. Kata binatang buas harimau putih. Terlebih lagi, kamu telah sepenuhnya mengintegrasikan Dewa Tiga Warna, dan dua Dewa Tiga Warna lainnya juga telah menyatu. Ini adalah esensi dari kemampuan seseorang untuk mengolah mantra. Dewa Tiga Warna dan menyimpulkan bahwa itu mungkin telah bertabrakan dengan kekuatan segel yang ditetapkan oleh kekuatan supernatural tertinggi. Adapun tabrakan seperti apa, mungkin kamu dapat memahaminya hanya ketika kamu mencapai tingkat kaisar pertempuran. Petik 2. Luar biasa. Xiaoyu akhirnya mengerti mengapa para kepala 7 keluarga kuno memutuskan untuk memotong Xian dan Yulan Ruo untuk mengetahui misteri Dewa Tiga Warna. Dialah yang hanya tahu sedikit bulu dan terkejut untuk menambahkan. Jika dia mengetahuinya sepenuhnya, aku takut keadaan pikiran seseorang akan kacau karena Dewa Tiga Warna obat mujarab, dan tidak ada kemungkinan untuk memperbaiki keadaan itu lagi. Asal-usul Dewa Tiga Warna terlalu misterius. Selain itu, jumlah 10 raja di daratan memang hanya selusin, tetapi karena kelahiran Dewa Tiga Warna, dan kelahiran 3 Dewa Tiga Warna, jumlahnya bertambah dengan cepat. Berapa banyak 10 raja yang ada? Mungkin ada 13 orang hari ini. 1 bulan kemudian, mereka mungkin menjadi 15 orang, atau bahkan 16 orang, jadi tidak ada yang tahu, bahkan 7 keluarga besar kuno. Pertanyaan terakhir, mengenai 3 binatang besar lainnya, aku tidak merasa kekuatan mereka telah berubah, jadi aku tidak tahu apa itu, tetapi aku dapat memenuhi persyaratan untuk melepaskan segel dalam begitu banyak kebetulan. Apakah menurutmu ini masih mungkinkah itu kebetulan? Binatang buas Baihu tertawa. Xiaoyu mengangguk, memang. Ling Lei dan Ling Feng memenuhi persyaratan, dengan kebetulan hingga 6 atau 7 kali. Terlalu banyak kebetulan tidak bisa menjadi kebetulan. Dengan kata lain, 3 binatang besar lainnya juga akan dibuka segelnya. Wajah asli Lusan, 4 binatang besar, akan muncul setelah Pulau Malaikat. Binatang buas Baihu berkata, akhirnya aku akan memberitahumu satu hal lagi. Apa? Xiaoyu bertanya. Dewa binatang harimau putih berkata-kata demi kata, lindungi, lindungi, kamu, Lan. Jika mendengar bahwa harimau putih binatang itu begitu memperhatikan, Xiaoyu merasa pusing. Dia hampir jatuh ke tanah tanpa memintanya untuk melindungi kupu-kupu Lan Yuruo. Untung saja dia tidak membunuhku, Xiaoyu merasa terhina untuk sementara waktu. Apapun yang Yulan lakukan padamu, kamu harus melindunginya. Binatang putih dari Dewa Binatang berkata lagi. Mengapa? Xiaoyu bertanya, kekuatanku, dia tidak datang untuk membunuhku adalah hal yang baik, dan juga memungkinkanku untuk melindunginya. Mengapa aku mendengarkan dengan buruk? Binatang Baihu menghela nafas, ada terlalu banyak kekuatan tersembunyi di benua ini, jauh dari sesederhana yang kamu pikirkan. Dewa Tiga Warna, 4 binatang besar, 7 pola dewa besar, masing-masing jenis kekuatan sangat besar. Itu berhenti. Dia juga berkata, jika Yulan harus dilindungi, ada beberapa orang lain, yaitu Xian, Yan Lingwu, Bingwu, dan Zhou Zhenwang. Mereka berempat juga perlu memastikan keselamatan. Jangan. Apa itu 7 pola dewa besar? Begitu Xiaoyu ingin bertanya, dia melihat cahaya putih susu pada binatang buas dewa, dan roh guntur dan angin roh mengalir pelan ke dalamnya. Harimau binatang buas putih yang awalnya damai tiba-tiba meledak dengan fluktuasi kekuatan yang luar biasa. Jika 7 pola dewa agung berada di tangan 7 klan kuno agung, mereka akan menjadi kekuatan terkuat dari 7 klan kuno agung, dan kemungkinan akan menjadi dasar bagi kelangsungan hidup mereka. Harimau putih binatang buas melihat pertanyaan Xiaoyu, jadi sambil tersenyum, dia berkata, aku akan kembali ke keadaan semula. Ingatlah untuk menempatkanku di atas batu Sansheng. Santai saja, kata Xiaoyu.
Binatang buas putih binatang buas itu tersenyum sedikit. Baru saja akan mengecilkan tubuhnya, sepertinya memikirkan sesuatu, dan membuka mulutnya kepada Xiao Yu dengan lingkaran cahaya putih susu. Panggil, mantra yang disegel oleh Glik muncul di udara. Burung elang emas di atas menyilaukan dengan silau. Cahaya keemasan terpancar ke berbagai tempat melalui kartu mantra, dan gelombang kekuatan aneh datang. Raungan, harimau putih binatang buas itu meraung. Kartu mantra itu meledak. Namun, jiwa binatang Golden Eagle condor tidak menghilang. Sebaliknya, ia berubah menjadi sinar emas dan melesat ke telapak tangan kiri Xiao Yu, memancarkan jejak panas di sana. Xiao Yu menatap pola Golden Eagle condor. Tidak ada solusi yang menatap harimau putih buas, tidak yakin apa yang sedang dilakukannya. Petir roh dan angin roh adalah akar dari tantangan lompatan katakmu. Ada kerugian tertentu dari efektivitas tempurmu. Sekarang aku menyegel jiwa binatang Golden Eagle condor ke dalam tubuhmu dan bergabung denganmu. Kau dapat meminjam kekuatan Golden Eagle condor, tetapi hanya 1 jam dalam 1 waktu. Dewa binatang Baihu berkata lagi dan memancarkan cahaya putih. Cahaya putih itu langsung masuk ke dalam pikiran Xiao Yu. Cara menggunakan jiwa binatang dari elang emas Dewa Elang muncul di pikiran Xiao Yu. Segera setelah itu, harimau putih binatang itu memancarkan lingkaran cahaya lembut berwarna krem yang menjadi semakin banyak, dan tubuhnya secara bertahap menghilang ke dalam cahaya. Raungan rendah terakhir berdering, cahaya putih menghilang, dan hanya krim seukuran kenari yang muncul di depan Xiao Yu. Manik-manik halo. Xiao Yu mengulurkan tangan untuk mengambil manik-manik itu. Nafas binatang putih itu masih ada di atasnya. Xiao Yu memikirkan beberapa tahun terakhir dengan Xiao Bai, itu sedikit mimpi, bahwa Xiao Bai yang bodoh dan imut memiliki asal-usul yang luar biasa. Harimau putih, salah satu dari 4 binatang besar. Dalam periode apapun, itu adalah pencegah keberadaan suatu era. Tetapi keberadaan yang mengerikan seperti itu sebenarnya disegel, dan esensinya tidak demikian. Sangat sulit untuk membayangkan seperti apa tubuh harimau putih yang sebenarnya. Setelah menyaring semua kata-kata percakapan dengan binatang buas putih, Xiao Yu merasa bahwa dia bisa dikatakan memiliki jalan yang panjang. Situasi di daratan akan meningkat, dan dia tidak tahu peran apa yang akan dia mainkan. Tetapi satu hal yang pasti, jangan melihat peningkatan jumlah 10 raja, tetapi di hadapan Raja Perang, 10 raja atau bahkan Raja Perang tidak memenuhi syarat untuk berteriak, dan kuantitas tidak mewakili kualitas. Selama dia mencapai tingkat kaisar pertempuran, semuanya akan menjadi miliknya. Satu-satunya yang dikhawatirkan masih 3 warna. Binatang buas putih juga memperingatkannya, Dewa 3 warna sangat berbahaya. Panggil, Xiao Yu menghela napas lega. Dia tahu bahwa hal-hal itu bukan yang bisa dia sentuh sekarang. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatannya. Ketika bahkan awal dari harimau putih binatang buas menghadirkan pinjaman sementara dari kultivasi roh kekuatan jiwa binatang Dewa Elang Emas. Kekuatan elang emas dan jiwa binatang buas dapat dikatakan sangat besar. Tidak banyak yang bisa dipinjam Xiao Yu, tetapi cukup untuk membuatnya memenuhi syarat untuk tantangan tersebut. Ada 3 jam dalam 1 kali duduk. Mata tertutup Xiao Yu terbuka dengan arogan. Tangan kirinya terbuka, lalu dia mengepal dengan keras, dan cahaya keemasan melintas padanya, dan kemudian seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan. Momentum yang dahsyat meledak seketika. Tatapan Xiao Yu juga samar-samar memancarkan sinar keemasan. Ya, tampaknya elang emas Dewa Elang dan jiwa binatang ini benar-benar banyak membantu saya, dan dia telah menjadi alam tingkat yang lebih tinggi. Dengan kekuatan elang emas Dewa Elang jiwa binatang itu sama bagusnya dengan kekuatan tingkat pelangi. Tetapi sayangnya hanya memiliki waktu 1 jam, dan jika tidak dibatasi, itu akan baik-baik saja. Begitu dia kehilangan akal sehatnya, cahaya keemasan itu menghilang dan dia kembali normal. Xiao Yu bergerak 2 kali, dan seluruh tubuhnya rileks. Menatap kembali ke pusaran angin, saya tidak tahu kapan pusaran angin itu menghilang. Dia melakukan pekerjaan tanah dan mencapai kolam air kecil di sebelahnya. Daun air itu hilang. Dia juga tahu bahwa itu harus berhubungan dengan telur Warcraft macan tutul salju. Mereka kembali ke altar. Begitu dia tiba, dia melihat Yan Lingwu dengan gembira membelai sepotong kulit di tubuhnya. Ini adalah Wildfire Leather Armor. Derler memberikannya kepadaku, haha, itu tidak dirampok. Yan Lingwu berkata dengan gembira, dan memberi dada Xiao Yu sejenak, apa yang baru saja kamu lakukan? Sesuatu.
Xiaoyu tidak akan mengatakannya secara alami, matanya jatuh ke sisi Dre dan 4 orang lainnya, dan masing-masing pria berjongkok di depan kakinya dengan macan tutul salju setinggi setengah meter, api, air, tanah, tidak memiliki sifat angin. Dele mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, keempat saudara kita mungkin benar-benar sekarat. Sambil tersenyum, Xiaoyu berkata, kebetulan aku sedang bertemu. Benar, apa rencanamu? Mereka berempat bermaksud menemani kita ke kota pertempuran besi dan menciptakan karir. Yan Lingwu tertawa, kita akan bergabung dengan mereka berenam, dan itu pasti akan menyapu bersih kota pertempuran besi. Xiaoyu menatap Dele, kita tidak punya tujuan, Deler tertawa. Itu bagus, semua orang akan menjadi saudara di masa depan. Xiaoyu tentu saja tidak akan keberatan, dan bakat keempat orang seperti Dele juga sangat tinggi. Awalnya mereka setara dengan Xiaoyu. Sekarang mereka hanya satu tingkat lebih rendah dari Xiaoyu dan tidak pernah menjadi Xiaoyu. Jika Anda benar-benar mengabaikannya, Anda dapat melihat bahwa macan tutul salju itu unik bagi keluarga macan tutul salju. Tidak ada yang tahu perubahan seperti apa yang akan dibawa macan tutul salju kepada mereka. Mungkin akan lebih mengejutkan di masa depan karena keempat Dele masih perlu berlatih di istana ini. Macan tutul salju mereka akan mengalami perubahan kualitatif, sehingga dapat mencapai kemampuan khusus keluarga macan tutul salju untuk mengandalkan macan tutul salju untuk mengendalikan dunia. Oleh karena itu, Yan Lingwu juga harus tinggal, melindungi dan mencegah ketika orang lain mengganggu. Xiaoyu pergi terlebih dahulu. Dia harus pergi ke Mochizuki, dan ada tugas yang lebih penting untuk melindungi Yun Mengyao dan kembali ke ibu kota Kaisar Tianluo, dan kemudian pergi ke kota Tizan untuk bergabung dengan mereka. Sebelum putus, Xiaoyu memberitahu Yan Lingwu bahwa jika dia pertama kali pergi ke kota perang besi dan membantunya menatap serigala gila Yan Zesheng, tujuannya tentu saja untuk mengetahui bagaimana serigala gila Yan Zesheng mendapatkan racun yang memabukkan. Apa yang dapat dimurnikan oleh serigala gila Yan Zesheng, bahkan jari dewa pengobatan, tidak berguna. Sejauh yang diketahui Xiaoyu, tidak ada yang bisa memurnikan sejak pembunuh Batulu terbunuh, kecuali jika itu adalah Yin Feng dalam memurnikan racun ada promosi. Perpisahan dengan 5 orang, Xiaoyu tiba di kota bulan keesokan harinya. Kota Wangyue hanya dapat dianggap sebagai kota tingkat kedua dengan populasi sekitar 1 juta, tetapi mobilitasnya sangat besar. Karena dekat dengan pegunungan matahari terbenam, jumlah pekerjaan tentara bayaran adalah yang terbesar. Setiap hari, orang masuk dan beberapa orang pergi. Dapat dikatakan bahwa daratan di salah satu kota yang lebih kacau. Setelah Xiaoyu diam-diam tiba di resimen tentara bayaran Xingluo, dia merasakan depresi, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ketika dia melihat Yun Mengyao dan Yaking, dia memverifikasi. Kedatangan mereka benar-benar ditemukan. Insiden ini benar-benar membuat Xiaoyu memiliki keraguan yang kuat tentang kemampuan kepala grup tentara bayaran Xingluo di sini. Anda harus tahu bahwa distribusi pasukan di kota Mochizuki sangat berantakan, belum lagi bahwa grup tentara bayaran Star-Cross telah menggantikan grup tentara bayaran Crown yang hancur. Perjuangan dengan resimen tentara bayaran Star-Lord murni dalam pertempuran untuk telur Warcraft Snow Leopard. Hubungan antara Star-Cross Mercenary Regiment, Black Lotus, Mo, dan orang-orang di luar keluarga Yan, Glick, telah menunjukkan bahwa bahayanya pasti lebih besar. Apa yang terjadi? Xiaoyu menatap Luo Ke dengan wajah yang sangat jelek. Jika dia tidak terlibat dalam masalah Xingluo Mercenary Corps, dia pasti akan menghapus orang yang bertanggung jawab atas tempat ini. Rock tersenyum pahit, kami tidak menyangka bahwa dalam perjalanan kembali, kami bertemu dengan orang-orang dari Star-Cross Mercenary Corps yang akan mendukung lembah matahari terbenam. Kami memiliki konflik di antara kami. Akibatnya, mereka menantang kami untuk memiliki keberanian untuk bertarung. Beberapa orang tidak tahan dengan provokasi dan mereka mulai. Petik 2. Jadi mereka tahu. Xiaoyu menunggu orang yang bertanggung jawab dengan wajah dingin. Orang yang bertanggung jawab menggelengkan kepalanya dan takut untuk menjawab. Rock mengangguk. Kamu. Gigi Xiaoyu menggelitik. Dia bermaksud melewati Wangyue Cheng, tempat yang tampaknya kacau, dan bukan di wilayah Kekaisaran Tianluo. Dengan jalan memutar, dia bisa menyingkirkan perburuan dan kembali ke Kekaisaran Tianluo. Sekarang untungnya, itu ditemukan. Meskipun agama teratai hitam Yu Jinyu dan keluarga Gao Gao Qingming dan yang lainnya mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan untuk sementara waktu,
agama Teratai Hitam dan Korps Tentara Bayaran Star-Crossed juga cukup lemah. Resimen tentara bayaran besar tidak hanya berbicara tentang seberapa kuat individu itu, tetapi juga disiplin. Petik 2. Yaking juga cantik. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Star Soul, yang setara dengan keberadaan lapisan atas kelompok tentara bayaran Star Luo, dan dia juga tidak merasakan cahaya di wajahnya. Dia bahkan menduga bahwa Rock dipindahkan, sebenarnya, untuk mengambil alih. Sekarang orang yang bertanggung jawab ini itu sia-sia, tetapi tidak dapat dilakukan. Banyak hal telah terjadi, harus diselamatkan. Kamu keluar dan lihat, semua orang yang mengendalikan resimen tentara bayaran Xingluo tidak boleh keluar untuk membuat masalah. Yaking berkata dengan dingin, dan mengusir orang yang bertanggung jawab keluar. Hanya 4 orang yang tersisa di ruangan itu. Rock, kamu ulangi prosesnya, apakah ini benar-benar kecelakaan kali ini? Xiao Yu selalu merasa bahwa itu tidak normal. Karena resimen tentara bayaran dari 2 resimen tentara bayaran musnah, resimen tentara bayaran Xingluo mengambil keuntungan dan menyerap sejumlah besar kekuatan Korps Tentara Bayaran Mahkota selalu dalam tahap konfrontasi dengan Korps Tentara Bayaran Xingluo. Mereka secara alami akan memiliki gesekan satu sama lain. Mereka berada di kota yang sama, yang tidak dapat dihindari. Mereka dilindungi oleh Yun Mengyao dan Yaking. Kapan itu terjadi? Xiao Shao, masalah ini. Wajah Rock pahit. Ini benar-benar menyalahkan diri kita sendiri. 3 kerabatnya adalah tentara bayaran Star-Crossed, dan mereka adalah konflik yang mereka provokasi. Sia-sia, ketika Yaking menepuk meja, Huoran berdiri. Bahkan Xiao Yu hampir menepuk meja. Siapa teman dekatnya? Bukankah dia seorang prajurit? Pro, ini sama dengan orang kepercayaannya yang terbesar, dan dia telah ditanam dengan 3 pengkhianat. Saya belum tahu. Saya khawatir bahkan jika Anda tidak mampu menanggung konflik, akan sulit untuk mengungkapnya. Saudari King, Xiao Yu menepuk tangan Giok Yaking dengan lembut. Yaking duduk dengan marah. Melihat ini, Luo Ke, yang duduk di samping, terkejut. Apakah hubungan Xiao Yu dengan Yaking begitu dekat? Dia memiliki gerakan yang begitu intim. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyelamatkan diri kita sendiri. Marah tidak ada gunanya. Xiao Yu tertawa. Yah, Rock, ketiganya masih di sana. Rock berkata, itu sudah ditangani. Ah, tindakan bodoh lainnya. Xiao Yu mendengar kata-kata itu, kecewa. Trik bodoh. Rock sedikit bingung. Kudengar Yun Mengyao berkata dengan suara laki-laki, jika kita simpan mereka dan berpura-pura tidak menemukannya, maka kita bisa menggunakannya untuk menyebarkan informasi palsu, sehingga menyesatkan resimen tentara bayaran Star-Crossed. Kita bisa sama sekali tidak tahu hantu itu meninggalkan kota Mochizuki tanpa sadar, dan sekarang mereka bertiga telah terbunuh. Itu berarti resimen tentara bayaran Star-Crossed sudah tahu bahwa kurasa mereka akan mengambil inisiatif untuk muncul berikutnya. Xiao Yu mengangguk. Melihat situasi ini, Luo Ke berpikir sejenak. Memang, dia menatap mata Yun Mengyao sedikit, kecepatan berpikirnya mengejar Xiao Yu. Dia tidak tahu, tetapi Xiao Yu tidak bisa mengejar Yun Mengyao. Hanya saja Yun Mengyao tidak menunjukkannya dengan sengaja. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Rock bertanya. Kamu hanya bisa melihatnya berubah. Xiao Yu tersenyum tipis. Meskipun dia tidak memiliki guntur roh dan angin roh, dia dapat meminjam kekuatan Golden Eagle Condor untuk sementara waktu selama 1 jam, dan dalam waktu 1 jam itu, efektivitas tempurnya untuk sementara dinaikkan ke level pelangi. Ini benar-benar tidak terduga oleh Star-Crossed Mercenary Corps dan yang lainnya. Rock mendengarnya dan mundur. Benar-benar sia-sia, Yaking menghela nafas. Xiao Yu tertawa, tidak ada gunanya marah. Kan, Saudari King, bagaimana kamu pulih sekarang? 5 hari yang lalu, kamu baru saja pulih ke alam level awan, dan kamu sekarang harus mencapai level metamorfosis. Yaking menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu belum mendapatkan kembali level metamorfosis? Xiao Yu mengerutkan kening. Semuanya pulih, kata Yaking sambil tersenyum. Pemulihan penuh dalam 5 hari. Xiao Yu menatap Yaking dan Yun Mengyao dengan bodoh, itu aneh di hatinya. Masuk akal bahwa itu tidak secepat itu. Dengarkan saja Yun Mengyao dan tertawa, jangan lupa bahwa gadis ini memiliki kutukan rahasia. Apa yang terjadi? Aku akan membicarakannya. Xiao Yu bertanya. Yun Mengyao berkata, karena kami ditemukan, kami sedikit khawatir, dan jika Sister King dapat pulih seperti sebelumnya,
itu pasti akan sangat membantu kami, jadi saya akan sedikit sakit dan pergi ke dokter. Saya akan menguasai 12 mantra. Digunakan pada Sister King, saya tidak pernah berpikir bahwa salah satu, mantra King Sin Miluo, dapat membangkitkan air jiwa suci untuk memberikan efek pengobatannya. Hasilnya, itu digunakan 136 kali berturut-turut dan Sister King pulih. Haha, Sister King itu adalah kekuatan rahasia kita. Xiaoyu tertawa. Kedua wanita itu saling tersenyum. Pada saat ini, Rock masuk dari luar lagi. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran Starcross datang kunjungan aktif Korps tentara bayaran Starcross sudah lama diharapkan oleh Xiaoyu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan datang begitu dia tiba. Dari sini, kita dapat melihat bahwa kemampuan Korps tentara bayaran Xingluo dalam hal kerahasiaan sangat buruk. Setelah mengirim Rock untuk pergi, Xiaoyu menenangkan pikirannya dan meninggalkan putri keduanya, dan dia perlahan-lahan datang ke aula depan Korps tentara bayaran Xingluo. Steiger, begitu dia memasuki aula depan, Xiaoyu melihat Steiger, hanya untuk melihat bahwa semangatnya sedikit lemah, dan ada perban di lengan kirinya, yang seharusnya terluka oleh seni bela dirinya. Haha, Xiao, kita bertemu lagi. Steiger melihat Xiaoyu, dan semangatnya langsung bergetar, dan dia berdiri dan menyambutnya. Mereka adalah musuh, tetapi mereka harus bertemu dengan senyuman. Xiaoyu tidak menyukai hal seperti ini, tetapi dia tidak berdaya. Dia juga berkata sambil tersenyum, Steiger, haha, aku tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini. Ya, aku masih khawatir tentang kenangan yang ditinggalkan Xiao. Bagaimana aku bisa meninggalkan sedikit kenangan untuk Xiao? Aku tidak menyangka Xiao akan mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Ketika Steiger berbicara, melirik bahu kirinya, nadanya tetap sama, tetapi ada sedikit kebencian. Aku tidak tertarik pada oleh-oleh dari orang lain, kata Xiaoyu sambil menyeringai. Jadi aku tidak pernah menerimanya, jadi aku tidak perlu mengganggumu, dan aku harus bekerja keras untuk menemukan jalan. Steiger menyeringai, tidak masalah, itu hanya hal kecil, tidak ada usaha sama sekali. Konfrontasi antara kedua suara itu dapat digambarkan sebagai pedang bibir. Xiaoyu merasa konyol dan patah hati tentang jenis kepercayaan diri yang dimilikinya untuk memukul dirinya sendiri sebagai masalah kecil. Sungguh konyol bahwa dia memiliki kekuatan elang emas, jiwa binatang elang. Jika dia ingin membangun kembali kata-katanya, itu memang sangat langka. Hati adalah arti dari kata-kata Steiger, yaitu, kekuatan mereka di kota bulan purnama telah mengabaikan bintang-bintang kekuatan resimen tentara bayaran Luo di stasiun Mochizuki. Keduanya mendapatkan kembali tempat duduk mereka. Xiaoyu memandang orang yang datang dengan Steiger. Itu adalah pria parubaya dengan wajah kurus dan tampilan acuh tak acuh. Rasanya seperti patung es, memancarkan hawa dingin yang dingin. Xiao, Steiger ada di sini untuk menantang. Rock berbisik kepada Xiaoyu. Tantangan. Pandangan Xiaoyu jatuh secara tidak wajar pada pria acuh tak acuh yang diukir es. Tuannya Steiger telah datang untuk menantang resimen tentara bayaran bintang kita. Benar sekali. Steiger mencibir dengan nada mengejek yang tidak kentara. Baru-baru ini Serikat Tentara Bayaran di kota ini telah merilis tugas tingkat atas, yaitu mencari peta rumah harta karun keluarga Nangong yang pernah jaya ribuan tahun yang lalu. Menurut Serikat, hanya satu pihak yang dapat mengambil tugas tersebut, dan kami ingin mengambilnya. Kelompok tentara bayaran Xingluo juga mengikuti ide ini, jadi saya pikir kita harus melakukan uji coba dan pemenangnya akan mengambil tugas tersebut. Maaf, Xiaoyu mencibir, ketika Serikat Tentara Bayaran mengeluarkan tugas, hanya diperlukan satu kelompok tentara bayaran untuk mengambil tugas tersebut. Itu benar-benar tugas yang mulia. Karena sudah dirilis, siapapun dapat mengambil tugas tersebut. Ini adalah tantangan yang jelas. Metode yang baik tentu saja tidak untuk bertarung, tetapi dalam kasus itu, orang-orang dapat membuat alasan, tidak mungkin untuk menghindarinya, dan itu juga akan merusak reputasi Korps Tentara Bayaran Xingluo, jadi kita harus menerima tantangan tersebut. Namun, Steiger mengatakan bahwa tugas ini bahkan menarik perhatian Xiaoyu. Peta rumah harta karun keluarga Nangong ribuan tahun yang lalu. Ketika pikiran Xiaoyu tiba-tiba muncul untuk mendapatkan pisau terbang yang tidak diketahui, gulungan di atas gulungan itu, menurut Xian, adalah peta harta karun keluarga Nangong. Kemudian, dia memberikannya kepada Xian. Setelah beberapa waktu penelitian, Xian mengatakan kepadanya,
itu hanya gambar sisa. Saya telah mencari peta lain tanpa berita apapun. Saya tidak menyangka bahwa tugas seperti itu benar-benar diumumkan di kota Mochizuki. Apakah itu berarti bahwa sebagian dari gambar sisa ada di kota Mochizuki? Bagaimana? Xie Zhao tidak berani setuju. Steger melihat Xiaoyu mengerang dan mengira dia takut, dan tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan sedikit sarkasme. Xiaoyu mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, saya akan mengikuti tantangan apapun. Baiklah, Xie Zhao senang, kalau begitu kita akan berada di rumah besar kota besok malam, dan akan ada saksi kota sendiri sebagai duel. Steger tertawa. Satu kata yang pasti, Xiaoyu berkata dengan ringan. Dia dan Yaking sama sekali tidak terduga satu sama lain. Pada saat itu, Steger harus berubah dari tertawa menjadi menangis. Selamat tinggal, Steger pergi sambil tertawa. Melihat punggung mereka, Rock merasa cemas. Bahkan orang yang bertanggung jawab di sini menatap Xiaoyu dengan gugup. Untuk orang ini, Xiaoyu terlalu malas untuk bertanya siapa namanya, tetapi hanya menatapnya dengan gugup, mengetahui bahwa dia tidak kuat, tetapi dia masih setia. Dia bertanya, siapa nama? Tekrus, jawab pria itu segera. Xiaoyu berkata, kalimat terakhir Stegle adalah bahwa duel akan dilakukan besok malam di rumah besar kota. Pemilik kota akan menjadi saksi sendiri. Apakah pepatah ini memberitahu saya bahwa Mochizuki dan tim tentara bayaran Star-Cross lebih dekat? Ini, Tekrus tampak canggung. Rock, Xiaoyu menghela napas, pria ini benar-benar tidak berguna, bahkan jika dia tidak mengetahuinya, sulit membayangkan bagaimana dia akan dikirim ke kota Wang Yue dan menjadi kepala kelompok tentara bayaran Xingluo di sini. Rock berkata dengan tergesa-gesa, dalam pengamatanku, pemilik kota memperlakukan kita berdua dengan adil, tetapi aku menemukan bahwa seseorang bernama Drodia sering masuk dan keluar dari rumah besar kota, dan tampaknya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pemilik kota, dan orang ini, aku akan mendekatinya dan memiliki hubungan yang baik dengannya, tetapi aku tidak berharap untuk menemukan bahwa Drodia ternyata adalah teratai hitam. Apa? Tekrus berteriak kaget. Jangan katakan padanya, bahkan Xiaoyu terkejut. Terkejut bahwa Rock adalah seorang yang berbakat, dan dia dipindahkan ke sini, mungkin untuk mengambil alih pelayaran resimen tentara bayaran Xingluo di sini, yang lainnya adalah bahwa penguasa kota bulan-bulan sebenarnya terkait dengan teratai suci. Mengingatkan pada hubungan baru-baru ini antara resimen tentara bayaran Star-Cross, MOS, teratai hitam, dan kuartet Glick di istana bawah tanah, itu membuatnya merasa sedikit rumit. Jika penguasa bulan dan teratai hitam benar-benar memiliki hubungan dekat, dan bahkan mengatakan bahwa penguasa bulan dan teratai hitam adalah orang dari teratai suci, maka bukankah pintu masuk ke rumah besar kota itu menjadi jebakan? Yang paling mengkhawatirkan Xiaoyu adalah kombinasi kekuatan kuartet. Dalam hal itu, bahkan jika Yaking pulih, ia memiliki kekuatan untuk mengandalkan elang emas, jiwa binatang, dan itu akan sia-sia. Itu benar-benar berbahaya. Mungkin kartu mantranya tidak rusak. Golden Soul Condor Beast Soul dapat dipanggil, yang lebih berguna, tetapi sekarang kartu mantranya rusak, dan tidak mungkin untuk melarikan diri dengan Golden Secret Condor. Ketika ia merasa bahwa semuanya rumit, seorang tentara bayaran bergegas masuk. Tidak bagus, Drodia datang dengan beberapa master dan berkata dia ingin melihat Xie Zhao.